Om Swastiastu. Pamirsa Bali TV, sore puniki titiang ida bagus sardika malih presida masadu ajeng ring acara publik bagandru ini. Inggian topik sani jaga katur inggih punika daerah istimewa Bali versus Otsus Bali untuk Bali berdaulat. Di studio telah hadir narasumber kita, beliau adalah Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna, MS3. Beliau Rektor Universitas Mahendra Datta Bali dan Presiden The Soekarno Center. Om Swastiastu. Siaran ini juga dirilai dan dipancar teruskan oleh radio-radio yang tergabung dalam kelompok media Bali Pos, mulai dari Radio Global FM Bali, Radio Suara Genta Sakti Bali, Radio Suwib Besakih, Radio Singaraja FM, dan Radio Suara Negara FM. Dalam pembahasan ini pemirsa akan nanti dibicarakan atau katakanlah dibedah demikian, bagaimana keberpihakan pemerintah pusat terhadap status khusus bagi Provinsi Bali yang telah katakanlah hampir 15 tahunan sudah diusulkan, ya. Itu yang merupakan cita-cita rakyat Bali. Nah, kemudian bagaimana kemudian perjuangan kita mestinya di pemerintah pusat untuk mendapatkan otsus atau bahkan mungkin daerah istimewa Bali. Nah, ini sangat diperlukan sinergitas antara eksekutif, legislatif di pusat dan tentunya di pemerintah Provinsi Bali. Bagaimana agar kita bisa menggulkan cita-cita yang mulia tersebut. Nah, untuk itulah nanti beliau Bapak Dr. Wedakarna akan membahas masalah ini, dan pada saatnya pemirsa juga nanti bisa bergabung, berikan masukan, usul, saran, tanggapan dan sebagainya terhadap nanti bagaimana pandangan beliau terhadap topik yang nanti akan kita bicarakan bersama. Sadurunge sarange demun saning lintang puniki. Rektor Universitas Mahendra Datta, Dr. Arya Wedakarna, menyediakan beasiswa kebangsaan sampai tamat S1 dan S2 di kampus Mahendra Datta. Segera hubungi 0361434827 atau hubungi kampus Unmar Jalan Kenarok nomor 10 hingga 12 Denpasar. Toko Gayatri menjual dupa dengan kemasan pouch plastik merek Life dari pabrik Darsan dan dari pabrik Tulasi. Teliti sebelum membeli. Dupa pouch plastik yang dijual oleh Toko Gayatri asli dari India, isi 35 batang dengan berat lebih kurang 50 gram dan memiliki panjang 9 inci atau lebih kurang 23 cm. Dapatkan di Toko Gayatri Gunung Agung, Teku Umar, Pasar Badung, dan Toko Gayatri Gatsu Timur. Dan kita harus praktikan dulu aneh cara masuki daun nagrek, dan di tengah-tengah saya di rumahan ini sakit yang tinggi. Sana
Pemirsa, kita akan awali pembicaraan kita langsung ke Pak Ngurah. Pak Ngurah. Ya, kalau kita lihat runut ke belakang, hampir ya 15 tahunan lah kita sudah berjuang rakyat Bali ini untuk mendapatkan Otsus dari pusat. Kenapa cita-cita rakyat Bali yang luhur ini tentang Otsus ini seolah-olah pusat itu tidak rela memberikan. Di mana bagaimana pandangan Rangki? Ya memang pemerintah pusat itu dan saudara sebangsa kita itu yang di pusat, yang di partai politik begitu, memang ada sebagian dari mereka yang tidak suka dengan status khusus Bali. Jadi rakyat Bali jangan berpikir kalau ada tokoh Bali atau kita semua berjuang untuk daerah istimewa ya. Kalau saya lebih sukanya sih kata-kata atau nomenklatur daerah istimewa Bali dibanding Otsus ya. Karena gini tuh Haji, kalau Otsus ini kan di Indonesia ini yang Otsus ini kan hanya Aceh dan Papua ya. Mereka itu dapat Otsus kan perang dulu gitu. Konflik dulu, perang saudara dulu, ada mau merdeka dulu gitu baru diberikan Otsus. Nah kalau sekarang Bali ini memperjuangkan dengan sedikit branding yang agak sama, Otsus, artinya Bali harus konflik dulu dong kan gitu ya. Nah makanya menurut saya, ya kebetulan Tiang Astungkara adalah doktor ilmu pemerintahan ya, jadi saya pelajari selama saya kuliah begitu ya, bahwa ternyata masukan-masukan dari para profesor doktor itu adalah lebih layaknya sih memang kata-kata yang dipakai adalah daerah istimewa Bali. Karena saya sendiri menginginkan Bali sejajar sama Yogyakarta. Kalau Yogyakarta kan dia memang statusnya istimewa. Kemudian juga DKI ya, daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan mari kalau kita melihat kata-kata Otsus atau daerah istimewa, kita melihatnya dari perspektif orang luar, jangan dilihat dari kita. Ya, kalau orang Bali, para elit-elit pimpinan di Bali, partai maupun pemimpin kita, pejabat kita sudah ngerti lah apa inginnya Otsus ini, tujuannya apa. Tetapi mari kita lihat dari cara berpikir orang luar Bali terhadap Bali istimewa ini, daerah istimewa. Nah jadi buat saya lebih mudah dan lebih enak mensosialisasikan, jauh-jauh lebih mudah dengan kata-kata daerah istimewa Bali. Karena itu keistimewaan itu sudah ketahuan kan, misalkan dengan adanya adat kita, kita memiliki desa adat yang masih aktif satu-satunya di Indonesia sampai saat ini. Kita punya banyak sekali aturan-aturan, kita sudah punya perda juga tentang pekraman. Kita juga merupakan pulau Hindu yang luar biasa, dan kita juga memiliki banyak keistimewaan dan cagar budaya, heritage dari UNESCO, dan juga Bali sebagai Majapahit kecil seperti itu ya. Jadi buat saya, dan juga menjelaskan kepada rakyat jelata, kepada rakyat di pedesaan juga gampang gitu loh. Kemarin seperti itu yang sosialisasikan perjuangan daerah istimewa. Jadi masyarakat kita yang kaum tani, kaum marhen, nelayan itu lebih gampang mencerna dibandingkan Otsus. Kalau Otsus kan kesannya seram ya. Jadi ini saran saya selaku rektor termuda di Republik ini, bahwa kata-kata yang diperjuangkan oleh kawan-kawan kita nanti sebaiknya adalah daerah istimewa Bali seperti itu. Ya, itu penting itu walaupun simpel. Iya. Nah, ketika setelah katakanlah berjuang demikian lama, nah sekarang juga belum berhasil ya, tapi kita tidak usah terlalu pesimis kan begitu. Tentu pasti akan, mudah-mudahan ada. Punya enggak kira-kira strategi yang harus dibangun? Kalau strategi benar ya, jadi begini, itu isu tentang Otsus ini kan semenjak tahun 99 ya, pada saat reformasi digulirkan. Jadi saya mendengar makhluk yang bernama Otsus ini kan semenjak saya semester 3 loh. Waktu kuliah zaman dulu, waktu umur saya 19 tahun gitu ya, tahun 99. Jadi kok sampai tiang kuliah S1 selesai sampai sekarang udah doktor gitu ya, kok nggak berubah-berubah gitu loh. Jadi kalau dulu kan oke lah ya, itu urusannya orang-orang penting gitu, orang-orang tua kita yang memimpin Bali gitu. Sekarang saya sudah dewasa begini, udah ngelihat loh kenapa nggak jadi-jadi gitu. Nah anak-anak muda kan harus bergerak dong gitu loh. Kita harus menyempurnakan apa pekerjaan yang sudah ada. Jadi ketika saya menggagas kata-kata daerah istimewa Bali ini, itu bukan untuk
memporak-porandakan apa yang sudah ada. Jadi perjuangan teman-teman kita di DPD, di Senator, dan di DPR RI yang sudah terjadi sudah bagus. Saya rasa sudah maksimal. Tetapi kurang dimaksimalkan dikit lagi gitu loh. Ya, nah jadi kan perlu energi-energi baru nih gitu ya. Dan saya juga membandingkan, saya ini kasih contoh ya Ketua Haji ya. Di Bali ini kan orang yang paling pintar tuh siapa tuh Haji? Ya rektor ya. Di Bali ini ada 60 perguruan tinggi loh di Bali. Ada kurang lebih 4 yang negeri ya, ada yang 56 itu swasta. Jadi di Bali ini ada 60 orang rektor. Dan manusia yang paling pintar itu kan rektor. Karena kami ini yang menghasilkan doktor, menghasilkan magister dan sarjana. Jadi 60 orang manusia yang paling pinter, sahabat-sahabat saya di forum rektor ini, itu tidak diberikan peran juga gitu loh. Contoh deh, misalkan Niki, saya bawa ada 3 undang-undang tentang Otsus ya. Ada Papua, ada Yogyakarta, dan ada Aceh. Kami saja dari rektor ya, saya selaku rektor sebagai intelektual, itu nggak pernah dapat loh yang namanya draft akademik beginian ya. Sepertinya kok draft ini hanya disimpan oleh sebagian oknum. Ya, hanya isu Otsus ini hanya digulirkan pada saat menjelang pemilu. Isu Otsus ini hanya untuk kepentingan 1-2 orang saja. Dan ini tidak boleh terjadi. Dan ketika ditanyakan, kenapa tadi Tuh Haji menanyakan, kenapa kok komponen 3 adat ini tidak dilibatkan? Komponen agama itu harus dilibatkan. Karena Bali ini dulu, ya saya berikan sedikit pencerahan kepada anak muda ya. Bali ini baru bergabung ke Indonesia kan baru 69 tahun ya. Jauh sebelum ini kan masih ada sistem tradisional kita. Dan jangan salah, dulu itu di sistem Bali sebelum kemerdekaan itu kan ada sistem purohita ya, yaitu mendengar nasihat-nasihat para bagawan, para sulinggi, bagawanta istilahnya ya, kepada pimpinan-pimpinan kita. Sekarang kita istilah ngetrennya sekarang kan 3A nih, kelompok 3A yaitu agamawan, adat, dan akademisi. Nah, forum 3 ini kan tidak konsisten. Jadi kadang-kadang ya akademisinya jalan sendiri, adatnya juga berjuang sendiri, agamawannya kadang-kadang teriak-teriak juga bersuara nggak didengar gitu ya. Jadi saya rasa itu yang membuat Bali istimewa kan itu. Nah, dan kemudian juga bahwa saya menyayangkan sekali kalau perjuangan ini masih sendiri-sendiri. Misalkan kita punya pemerintah gitu ya. Seharusnya kalau ada tadi pertanyaan kenapa kok gagal, karena ini tidak pernah sinergi gitu loh. Seharusnya isu atau draft akademik tentang Otsus atau daerah istimewa Bali ini itu disetorkan atau diserahkan terintegrasi. Nggak bisa satu orang anggota DPR atau satu orang DPD seenak-enaknya dia gitu cuman bisa nyerahin ke badan legislasi DPR, selesai ke MPR gitu di paripurna, nggak bisa. Itu harus ada satu sinergi. Contohnya misalkan yang paling berhak untuk mengajukan adalah gubernur. Ya, jadi gubernur bersatu dengan 9 bupati dan wali kota, kemudian 9 DPR RI dan juga 4 orang senator. Ini semua duduk bersama dan menyerahkannya atas nama rakyat Bali plus dengan rekomendasi DPRD provinsi itu menyerahkan bersama-sama itu kepada Jakarta. Jadi nggak bisa kalau cuman gubernurnya aja ke sana ke kiri, kemudian di sebelah kanan bupati wali kota saja kalau diundang rapat ke provinsi suka nggak datang. Mereka suka melawan pemimpinnya juga di Bali. Kemudian DPR-nya dari berbagai partai macam-macam ke agendanya sendiri. Jadi nggak akan selesai. Nah itu pandangan yang saya pelajari di kuliah ya begitu ya. Pada saat saya jadi mahasiswa doktor pemerintahan ya begitu. Ada suatu sistematis. Nah sekarang kalau ditanyakan pernah nggak kita menyetorkan seperti itu? Memberikan suatu beraudensi lah, bertemu dengan presiden, dengan DPR, dengan para ketua-ketua umum partai begitu ya. Jadi tidak ada suatu sinergi. Nah ini karakter yang ingin saya rubah begitu ya. Ayolah kita di Bali, apapun aliran kita, apapun aliran politik kita, apapun juga kepentingan dari masing-masing mereka ya jalan, tetapi tetap sinergi untuk satu tujuan. Nah ini yang tidak saya dapatkan. Dan jangan kaget kalau tetap saja kondisinya begini, mau 30 tahun akan datang ini yang nggak akan bisa daerah istimewa. Ini harus kerja cepat ini. Kalau enggak negara ini sudah jadi negara agama. Saya
tidak mau negara Indonesia ini menjadi tidak lagi menggunakan Pancasilais ya. Harus kita lindungi, dan salah satunya dengan mempercepat Otsus. Karena Bali ini sudah mulai goyah begitu. Kita sudah mulai miskin, kita tidak punya keuangan, dan juga banyak sebenarnya hal-hal dalam Otsus itu. Misalkan dalam bayangan saya, Tuh Haji, di draft daerah istimewa itu, pertama itu tentu yang harus kita tonjolkan adalah tentang desa adat ya. Iya. Desa adat dan desa pekeraman. Sekarang ini dengan ada undang-undang desa, ini akan dilematis. Dengan undang-undang desa ini, ada 1.500 desa adat kita di Bali dan 4.000 sampai 5.000 banjar adat begitu ya. Itu akan siap-siap terlikuidasi. Karena sesuai amanat undang-undang, bahwa akan ada pilihan apakah rakyat Bali ini mau desa dinas apa desa adat. Nah, ini kan salah satu gerakan syariah yang saya tolak begitu, karena desa pekeraman ini akan dibubarkan dengan sistem. Ya, kalau desa pekeraman kita berasal dari kota-kota besar, misalkan bendesanya seorang sarjana, orang pinter gitu ya, mungkin masih bisa dia melindungi komponennya. Tetapi kalau kita lihat banyak semeton tiang yang jadi klien adat yang sederhana, yang sudah lingsir, yang jujur gitu, yang polos lah begitu ya. Kalau itu dihadapkan dengan pilihan dan tiba-tiba ketika referendum kecil lah di masing-masing desa memutuskan tidak memakai adat, itu bisa habis loh desa adat kita loh. Makanya ini yang harus kita lawan. Pertama, kita sudah digagalkan dengan yang namanya undang-undang pornografi. Sebentar lagi akan ada undang-undang halal. Sebentar lagi akan ada undang-undang desa sudah mulai masuk. Kemudian undang-undang keuangan ekonomi mikro, walaupun Bali dapat pengecualian, tetap aja LPD kita sekarang diawasi OJK loh. Itu otoritas jasa keuangan nggak berhak sebenarnya. Kalau dalam hak dan kewajiban nggak berhak. Itu kan keuangan desa adat itu eksklusif adalah keuangan Hindu ya. Kadang-kadang LPD kita kan membantu upacara, membantu desa. Nah itu sekarang akan diawasi oleh lembaga keuangan yang bersifat nasional. Jadi buat saya ini negara ini akan pelan-pelan negara ini akan menjadi negara agama. Dan itu tidak disadari karena mereka masuknya halus sekali. Mereka tidak akan konfrontir, mereka tidak akan memakai bom Bali lagi yang membunuh diri. Tidak, mereka akan memakai cara yang halus. Ekonomi kita dikuasai, politik kita dikuasai, orang-orang Bali dibuat miskin, orang-orang Hindu dibuat sibuk dengan urusan domestik. Jadi ya rakyat Bali, ya pemirsa Bali TV harus sadar kalau kita tuh punya musuh bersama. Siapakah musuh bersama itu? Orang-orang yang anti Pancasilais. Ya, nah itulah sedikit bayangan tentang daerah istimewa ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, ketika katakanlah misalnya teman-teman kita sudah berjuang ya, kita dukung seperti itu. Nah, kedepannya yang lebih menukik lagi kira-kira seperti apa? Ada sesongkan Bali Pak Anggota yang sampatan ini ya, harus sampat itu lidi diikat demikian menjadi satu ikatan akan bisa dia membersihkan halaman yang luas. Jelas. Kalau kita bersatu, nah ini. Ya segini deh. Pemirsa itu harus tahu bahwa umat Hindu di Indonesia ini cuma 3,5 juta loh di Bali loh ya. Dari 3,9 juta, artinya sekitar 500-600 ribu orang itu sudah bukan orang Hindu yang tinggal di Bali. Kemudian jumlah umat kita tinggal 69%. Nanti generasi muda lagi 20 tahun, 50% nih tinggal umat Hindunya. Karena KGB-nya sukses lah. Karena banyak yang pindah agama lah. Karena upacaranya terlalu banyak begitu. Kemudian, dan kita juga harus tahu, ada beberapa karakter-karakter mental orang Bali yang harus segera dirubah. Dan saya berharap sih pada anak muda. Pertama itu adalah mental ketidakbersatuan. Mental ketidakbersatuan ini adalah akibat dari sifat jele iri hati yang terlalu tinggi. Kemudian mental yang tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita memimpin. Kemudian juga ada mental bahwa kita itu agak jarang memberikan satu apresiasi terhadap sesama orang Bali. Kalau ada orang Bali yang berprestasi, kalau ada anak-anak muda kita punya prestasi, jarang sekali orang-orang Bali itu yang memberikan satu apresiasi dan penghargaan. Nah, saya optimis bukan pesimis, optimis dengan generasi baru ya, yang saya katakan generasi Facebook ya. Anak-anak muda yang di bawah umur 35 tahun seangkatan saya ke bawah, ini akan memiliki karakter seperti itu. Ya, nah, kenapa itu perlu didorong? Karena saya berharap bahwa
ketidakbersatuan untuk menyatukan itu ya, sapu lidi itu ya menjadi satu ikatan yang kuat, kegotong royongan dalam ajaran Marhainisme Bung Karno, itu akan bisa terlaksana. Dan marilah kita menjadi warga yang optimis begitu ya. Nah sekarang yang karakter-karakter seperti itu, kalau saya kan punya istilah gitu ya, dalam artian kalau mau bergabung dengan pergerakan Bali ini, Bali Dwipa ini, pergerakan Bali berdaulat, ayo kita bergabung. Ya kita membutuhkan ekonom, kita membutuhkan profesor, kita membutuhkan praktisi, kita membutuhkan petani, nelayan, buruh ya. Ini harus sama-sama berjalan. Sekarang hubungan dengan Bali Istimewa ya, Ji, ya. Nah sekarang nih ada pertanyaan sederhana yang saya pikirkan tadi di jalan sebelum saya datang nih. Saya memposisikan diri bukan sebagai rektor ya, atau sebagai Presiden Sukarno Center lah gitu. Saya memposisikan diri sebagai rakyat nih. Seandainya ada rakyat kita guru gitu ya di sekolah, itu yang pingin membuat atau mengasih saran. Ini loh saya punya saran daerah istimewa. Misalkan ada seketrune, ada olahragawan yang pingin punya saran nih, bagaimana daerah istimewa. Sekarang pertanyaannya, tempatnya ada nggak di Bali? Kemana mereka harus menyalurkan aspirasi? Siapa yang menerima? Siapa SDM-nya? Kantor, istilahnya kantornya kantor apa begitu ya? Katakan nggak ada posko ya. Semakin posko ya. Memang ada kantor DPD ya, ada kantor gubernur, ada kantor DPRD. Tetapi ada nggak tempat begitu ya? Kemarin katanya sudah dibuat gitu, ada yang memimpin begitu, mantan rektor dan lain sebagainya. Tetapi tempatnya di mana? Nggak bisa dong ujuk-ujuk masuk ke Udayana gitu ya, atau ujuk-ujuk masuk ke kantor gubernur DPRD. Itu harus ada terintegrasi. Dalam satu hal yang saya pelajari ketika kemarin saya diundang Presiden Obama ke Amerika, itu, nah seperti undang-undang ini kan namanya law, ya. Nah, dalam bahasa Inggris nih. Jadi misalkan undang-undang tentang daerah istimewa Yogyakarta, sebelum menjadi law atau undang-undang harus berbentuk sebagai act. Ya, act itu kan aksi ya, act itu artinya adalah draft kalau bahasa akademis. Jadi draft menjadi law. Nah, draft ini kan harus dibahas terus dan continue, nggak sebelum pemilu aja baru buat rapat otsus. Ini harus ada forum mingguan, bulanan di mana orang bisa berpikir. Misalkan dari asosiasi pariwisata diundang semua, besoknya guru-guru, besoknya atlet, besoknya petani. Nah, saya rasa untuk menghasilkan draft nih paling tebel nih punyanya Aceh nih ya. Ya saya agak terinspirasi. Ngebuat begini kalau mau serius nggak nyampe 1 bulan loh, Ji. Orang Bali itu banyak pinter. Cuman yang pinter-pinter nih nggak pernah dikasih tempat sama orang yang kurang pinter seperti itu. Ya, 1 bulan selesai ini kalau perjuangan, ya ntar saya kasih tahu caranya. Nanti pesanlah kepada siapapun nanti yang akan berhasil pada saat nanti di Senayan begitu. Akan saya kasih caranya begitu, bagaimana agar kita bisa secara diplomasi berhasil. Pak Miasa, demikian telah kita dengarkan pemaparan beliau Bapak Dr. Sri Gusti Ngurah Arya Wedekarna. Ya, jadi ada pesan yang sangat bijak tadi dijelaskan, ibaratnya kita seperti sampat nih, sekali sapu. Kalau kita sudah bersatu dalam satu ikatan akan bisa menyapu lantai yang luas. Ini maksudnya adalah jadi tidak bisa sebagian-sebagian masyarakat saja yang berjuang, harus secara menyeluruh. Pemirsa, sarangnya demun sani ngelintang puniki, digelis malih pacang mawali sesampun sani ngelintang puniki, malih bos diurusang, silakan yang ingin memberikan masukan, usul, saran, tanggapan dan sebagainya, silakan. Rektor Universitas Mahendra Data, Dr. Aryo Wedekarna, menyediakan beasiswa kebangsaan sampai tamat S1 dan S2 di kampus Mahendra Data. Segera hubungi 0361434827 atau hubungi kampus Unmar Jalan Kenarok nomor 10 hingga 12 Denpasar. Bombay Gordon House of Interior menyediakan berbagai bahan interior dan dekorasi untuk Anda dengan harga pabrik atau grosir dan bergaransi. Alamat Jalan Raya Puputan nomor 8 Kompleks Rukan Niti Mandala Renon Denpasar, telepon 0361 245 184.
Mari menambah wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia. Saksikan program Bumi Hijau setiap hari Senin, Selasa dan Rabu pukul 11.30 WITA. Hanya di Bali TV. Pemirsa, lanturang malih pabelibagan Tribene, silakan yang ingin bergabung ya di nomor telepon yang sudah kelihatan di layar kaca Anda. Daerah Istimewa Bali versus Otsus Bali untuk Bali berdaulat. Ya. Jadi tadi ada beliau mendukung apa yang telah dilakukan oleh tim yang getol memperjuangkan ini. Tetapi ada sedikit yang menurut beliau kita belum punya center katanya. Kalau ada yang masyarakat ingin mengajukan usul saran dan sebagainya kemana mestinya gitu. Om Swastiastu Pak Agung Kring Gianyar. Swastiastu. Oke, silakan Pak Agung. Swastiastu. Pak Dokter. Ya, Swastiastu. Saya mengamati sepak terjang Bapak memang betul brilliant. Memang orang umat Hindu di Bali. Ya. Perlu sekali model-model seperti Bapak ini. Ada penasehat di sana, di dosen di Medan Data Agung dari Priak dulu. Oh ya, nggih. Saya udah pesan kemarin. Coba tanya nanti apa dipesan sama pamannya. Nggih, siap. Terutama ini dalam perjuangan Otsus. Iya. Dan memang perlu sekali kita gencar dari Bali. Dan perlu kita bersatu. Apa sebabnya? Sebab begini, kalau Bali kan tidak punya apa-apa, tidak punya tambang dan lain sebagainya. Hanya satu-satunya Otsus yang akan bisa memberikan dana lebih atau nilai lebih kepada kita masyarakat Bali. Ini perlu diperjuangkan sekali. Kebetulan juga di pusat, adik saya juga ikut yang dari Jogja itu, dari Permisia di pusat sama Pak Sudirta. Bagus. Sudah banyak juga saya memberikan masukan-masukan kepada dia. Mudah-mudahan ini sukses. Terima kasih. Terutama dari segi Hindu, nanti perjuangan Bapak itu tolong dilanjutkan di seluruh Indonesia, Hindu Center itu, supaya Hindu-Hindu di luar tuh merasa ada yang melindungi, merasa ada yang mensupport. Bila perlu carikan akses kepada Hindu dunia, negara-negara Hindu yang betul-betul banyak umat Hindunya dicarikan akses. Saya dengan jangan sampai merasa kita di Bali itu sepertinya kecil sekali gitu. Padahal kita di dunia itu besar sekali. Terima kasih. Benar, terima kasih. Pak Agung di Gianyar. Di belakang Pak Agung ada Pak Gede Arya dan Pasar. Om Swastiastu, Pak Gede. Om Swastiastu, Traji, Terang Kali. Silakan, Pak. Inggih, Titiang mengingat ring saat promosinya Obama. Ada statement. To be good only is not enough. We need to be brave. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang adalah an example, bukan someone giving example. Jadi ada orang bilang bahwa kalau KPK jujur, itu hampir bukan semua. Banyak pejabat kita harus masuk penjara. Ini yang membuat kita kecut sebagai masyarakat di akar rumput gitu ya. Kalau pejabat saja nggak bisa dipercaya, lalu siapa harus dipercaya kecuali Tuhan? Benar. We need trust. Sehingga pejabat sekarang tidak ada trust bagi masyarakat. Jadi orang Itali juga bilang pernah, seguite ragazzi quello che sto dicendo, però non fate quello che sto facendo. Jadi lanjutkan apa yang saya bilang, tapi jangan ikuti apa yang saya kerjakan. Ini harmoni kalian. Bagus. Semua Pak Gede Terima kasih. Ada yang sangat menarik tadi yang diberikan example. Jadi bagaimana pemimpin kita memberikan teladan. Nah ini yang luar biasa Pak Gede Arya.
Pak Ngurah, silakan Pak Agung di Gianyar. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau perjuangan Otsus itu harus ada strategi dan propaganda. Iya. Jadi pada saat kita berjuang untuk daerah istimewa Bali itu sudah dalam keadaan perang sebenarnya, perang secara psikologi. Saat ini kan Bali dan Indonesia kan sudah di dalam situasi perang. Perang psikologi misalnya apa? Perang bagaimana bahwa Bali ini tidak akan pernah menjadi first class citizen. Kemudian yang kedua, bagaimana Bali dikalahkan dalam produk perundang-undangan yang tidak pro terhadap nasionalisme. Banyak undang-undang kita, seperti misalkan kemarin itu boleh polwan pakai jilbab begitu ya. Kemudian sebentar lagi akan dibuka sekolah polisi di Bali. Nah, kemarin polwan gitu loh, besok kan ntar bisa TNI, besoknya bisa bank syariah, sudah, semua sudah. Jadi untuk memproteksi ekonomi Bali yang berdasarkan sistem ekonomi Hindu, itu memerlukan suatu status khusus. Kalau contohnya mungkin seperti ada yang namanya dana bos ya. Dana bos itu tidak boleh dipakai untuk upacara loh. Dana bos itu tidak boleh untuk kegiatan keagamaan atau budaya di sekolah. Jadi berikanlah wewenang-wewenang kepada sekolah-sekolah kita untuk mengelola sehingga anak-anak kita kan tidak minder begitu. Yang kedua, sekarang juga dihapusnya bahasa Bali. Jadi masyarakat itu harus menilai ciri-ciri bahwa NKRI dan Bali di dalamnya ini untuk dihancurkan by system itu sudah kentara. Cuman kan rakyat kita terlalu sibuk mencari uang ya. Nah, masalahnya adalah saya pun sebagai anak muda, saya tidak punya figur pemimpin loh di Bali loh. Coba tanya sama rakyat di jalan sana ya. Coba saya tanya sama anak muda, siapakah idola Anda di Bali? Siapakah pemimpin Anda di Bali? Mereka bingung. Karena yang Bali ini penuh dengan politisi. Tidak ada pemimpin. Semua itu kalau saya lihat ya, misalkan kalau kemarin tuh banyak ngasih visi misi para caleg begitu atau partai-partai. Saya sebagai intelektual tuh ketawa gitu loh ya. Loh ini tuh ngawur gitu. Mereka tuh ngawur buatnya, nggak ngerti gitu ya. Ngomongnya ajak Bali, ngomongnya tentang bagaimana tentang nasionalisme, tapi kepemimpinan nggak bisa. Suruh pidato nggak bisa, suruh bicara tidak bisa gitu loh ya. Jadi Bali ini krisis pahlawan. Ya untuk itulah saya berharap bahwa di setiap kabupaten, setiap desa harus muncul pahlawan-pahlawan itu, dan pahlawan itu pasti pinter, Ji. Kita punya Ngurah Rai. Itu pahlawan yang sangat cerdas, mandraguna, mempunyai strategi, bahkan sampai melawan instruksi dari pimpinannya untuk mempertahankan Bali loh. Ya, Gusti Ngurah Rai sebagai salah satu pahlawan yang disayangi Bung Karno. Jadi orang-orang hebat itu seperti kata Bapak Ngurah Arya itu adalah orang-orang berani loh. Sekarang di Bali ini tidak ada orang berani. Ya, brave itu perlu ya. Kita jangan takut begitu ya menghadapi apapun. Tetapi ketika orang itu berani ya, seperti kemarin misalkan kalau saya ditanya kenapa sih Pak Arya Wedakarna berani sih ngelawan pemimpin Bali masalah urusan Tanjung Benoa gitu ya. Kenapa saya bela rakyat Kediri masalah patung Wisnu Murti yang dibongkar. Bahkan saya sarankan saja kalau dari pimpinan yang nggak mampu itu nggak ada duit APBD, ayo saweran lah. Seminggu tuh kumpul itu bisa kita buat patung itu. Jadi masalahnya adalah kenapa mereka tidak berani, kenapa saya berani dan kenapa teman-teman saya yang katanya pemimpin begitu yang nggak berani karena mereka terikat sama sesuatu. Mereka sudah digelontorkan uang, mereka sudah punya hak istimewa. Jadi kalau sudah disogok dengan fasilitas, dengan uang, mereka tidak akan berani bersuara. Makanya itu kemerdekaan kita bicara, itu penting sekali, kemerdekaan dalam bersikap. Nah, kemudian saya setuju tadi dari yang masalah bagaimana perjuangan Bali istimewa ini, daerah istimewa ini harus gencar. Ya, seharusnya ini kan ada propaganda yang berjalan terus-menerus. Misalkan nih, ya, coba deh nanti misalkan saya kasih saran. Di satu sisi golongan yang pinter-pinter ya, itu menyusun draft akademik nih. Ini profesor doktor. Ini yang membuat draft akademik ini, undang-undang ini draftnya itu nggak boleh politisi. Karena politisi kita jarang yang pinter gitu ya. Yang pinter itu di siapa? Orang kampus, orang pinter. Saya membela dosen-dosen seluruh Bali. Saya membela intelektual, magister, doktor, profesor. Mereka tuh nggak dapat tempat. Ya, mereka tuh cuma diundang dan
pemimpin kita yang bodoh ini kan takut sama orang pintar gitu loh. Kalau orang pintarnya masuk, dia kelihatan bodoh sendiri gitu. Jadi pertama yang boleh menyusun berbicara adalah profesor doktor. Tegas saya bicara. Nggak boleh yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan kita punya banyak lah, seperti ormas-ormas pemuda. Ormas-ormas pemuda kita ya jangan cuma bisa jadi debt collector, jangan cuma rebutan cewek kafe, jangan ribut gitu ya. Malu saya baca koran gitu ya. Karena kita tuh perlu orang pintar. Jadi ormas-ormas sih bersatu, buatlah propaganda. Kalau Anda mau lawan, jangan lawan orang Bali gitu loh. Berani lawan Jakarta sono gitu loh. Lawan tuh yang namanya partai-partai Islam itu. Ada 5 partai yang selalu menolak yang namanya Otsus. Pemirsa harus tahu di Indonesia ini ada 12 partai loh. 7 adalah partai nasionalis, 5 partai agama. Partai agama ini jamin gak akan pernah setuju sama namanya Otsus Bali. Karena mereka punya kepentingan, mereka takut Bali ini Otsus. Ya, dan kita sudah melihat musuh di sana. Makanya saya katakan dalam teori Soekarnoisme, there is nothing gray area, Ji. Gray area itu wilayah abu-abu tuh nggak ada. Yang ada hitam atau putih, kawan apa lawan gitu loh. Itu perjuangan Krishna dan Panca Pandawa Baratayuda kan begitu. Walaupun saudara sebangsa sendiri, kalaupun mereka jahat sama Bali, mereka lawan kita. Jangan pura-pura nasionalis, pura-pura sok toleransi gitu loh ya. Kalau memang mereka begitu, karena mereka punya hidden agenda atau agenda tersembunyi ini menjadikan negara ini dan negara khalifah, negara Islam Indonesia. Dan makanya belum kita buat ini saja, musuh udah berdiri di sana. Nah itu loh. Nah belum tentu juga dengan partai-partai nasionalis ini. Jadi saya berharap pada 7 partai yang merah putih, walaupun dipimpin oleh orang-orang muslim begitu ya, tetapi saya berharap bahwa mereka, ayo dong lihat kami ini sebagai minoritas. Kalau enggak kan akan ada isu Bali Merdeka, akan ada isu Bali Mahardika dan macam-macam. Dan kemudian harus ada pembagian tugas. Ya tugas-tugas inilah misalkan ormas-ormas pemuda itu buat aksi itu, kalau bisa aksi setiap Jumatan gitu ya. Demo di sini sekali, perlu mogok kerja sekali. Itu karyawan airport tuh tiru dong, kemarin di Jerman aja nih itu seluruh pilot ya dari Lufthansa itu demo tuh 3 hari mogok kerja. Itu adalah, saya bilang itu bagus itu. Saya sampaikan kepada teman-teman Jerman. Anda menuntut hak di negara superpower dan negara hebat seperti itu, mereka solider. Contohnya sekarang kita ngelihat ada 100 pedagang Hindu yang tergusur ya tahun lalu di airport ya. Makanya perlu daerah istimewa biar rakyat kita nggak kusir-usir begitu ya. Sakit hati saya melihat rakyat Hindu diusir gara-gara manajernya bukan orang Bali, gara-gara kepala cabangnya bukan orang Bali begitu ya. Tidak boleh terjadi lagi seperti itu. Ini tanah leluhur loh. Kalau mereka berani cari makan di Bali, hormat dong sama budaya Bali. Contoh ketika nyepi. Ketika nyepi, jiwa kita sebagai orang Hindu tersinggung loh, Ji. Ketika nyepi, orang Bali diam di rumah, tidak ada TV, tidak ada lampu, tidak boleh keluar. Tetapi kenapa ketika nyepi, saudara-saudara kita yang cari makan di Bali dari Jawa dan Lombok, kenapa mereka pulang kampung? Ketika Bali susah, mereka nggak mau diam di Bali gitu loh. Mereka bawa uang dari Bali keluar. Orang-orang kaya yang tinggal di Pasar Badung, ketika nyepi di mana tinggal? Di hotel. Orang kita nggak mampu bayar hotel berapa juta gitu ya. Jadi ini yang membuat saya itu bahwa Bali itu harus jengah gitu ya. Jengah itu bisa karena berani. Saya setuju bahwa keberanian nomor 1. Dan marilah kita bersahabat. Ada satu organisasi yang hebat di dunia namanya World Hindu Economic Forum. Ya saya akan membawa Indonesia menjadi member dari WHEF ini. Begitu ya. Nah, ini tiap 6 bulan jangan saya memberikan satu semangat kepada semeton Hindu Bali. Di dunia ini ada 1,1 miliar loh orang Hindu loh. Bali cuma 3,5 juta kecil. Di Indonesia cuma ada 10 juta kecil itu. Tetapi saudara kita di seluruh dunia 200 negara ada 1,1. Dan sekarang ekonomi dunia itu dikuasai oleh Siwa dan Buddha. Direpresentasikan oleh Cina dan India. Lebih baik kita bersahabat sama Jepang, sama Cina, sama Taiwan, yang satu agama sama kita, yang orang-orang Buddhis begitu ya. Yang kalau mereka datang ke Bali, mereka masih hormat sama pura kita, mereka masih hormat sama adat kita. Ya dibandingkan sekarang di Bali ini banyak hotel-hotel dibeli sama orang Arab gitu ya, dibeli sama macam-macam dari Arab Saudi, Timur Tengah. Contoh saja kemarin saya protes itu, ada satu bank syariah di Renon, ada karyawan agama Hindu di sana. Mereka nggak boleh bangun Padmasana. Kemudian juga ada sekolah-sekolah pariwisata di mana-mana di Bali yang berbasis Kristen. Nggak boleh bangun Padmasana.
Gitu loh. Jadi ini membuat tersinggung, dan selama ini coba deh pikir, ada nggak sih pemimpin kita yang berani ngomong gitu? Iya. Ya, itu yang harapan saya, bahwa mudah-mudahan lah nanti muncul ya banyak tokoh-tokoh di desa, di adat yang berani bicara. Tentu orang berani bicara pasti orang yang rajin baca, pasti rajin menelaah dan mengkaji ya. Makanya jenana yatnya ini penting sekali, karena orang pintar itu hanya bisa dihasilkan dari orang berani hanya bisa dihasilkan oleh kepintaran. Jenana yatnya. Dan orang pintar harus belajar. Ya. Benar. Sarangnya dewan sana jaga ngelintang puniki, Malaysia bos sesampun puniki Malaysia ke lanturan Kitiang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Agung ya ini supaya Hindu terayomi. Nggih. Sarangin sana ngelintang puniki. Sekolah Bina Tunas bertaraf internasional binaan Made Arjaya menerima siswa baru untuk playgroup, TK, SD, dan TPA berlokasi di Sanur dan Kebo Iwe. Informasi di 0361 743 8955. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi ni. Bali Channel English News, giving you the latest information about Bali and all over the world. Hot issue in Bali, weather forecast, calendar of events, and more. So stay tuned and enjoy our new format every Monday to Saturday at 7 AM and 11:30 PM only on Bali TV. Pemirsa, silakan yang ingin bergabung dengan kami di studio Daerah Istimewa Bali versus Orchard Bali untuk Bali berdaulat ya. Jadi barangkali nanti jangan salah persepsi apa yang dimaksud dengan Bali berdaulat, bukan berarti Bali merdeka. Bali merdeka nggak? Silakan. Sambil menunggu, silakan kalau yang ingin bergabung nanti nggak? Saya tiang niki kan orang nasionalis ya. Masa saya bisa buat museum Bung Karno gitu, tapi saya mau merdeka, saya mengkhianati beliau dong. Saya tetap sampai darah penghabisan Bali harus jadi NKRI, tetapi Bali harus menjadi jantungnya Indonesia. Iya. Om Swastiastu Pak Wayan di Gianyar, nggih. Om Swastiastu Tuan Haji. Nggih, silakan Pak Wayan. Selamat sore Pak. Nggih, udah kan. Pak Ngurah. Nggih. Mendengar pemaparan Pak Ngurah, saya sangat berterima kasih dan sangat mendukung. Tapi perlu saya pertanyakan, saya belum tahu nomor Pak Ngurah yang di BPD. Siap. Ika mantul Pak Yan. Ken niki mari siki wenten sado layu ngayang denge wong napi ate nika. Nggih. Sado layu ngayang ngengong nika. Sabdo Palon. Oh, Sabdo Palon nggih. Siap. Sabdo Palon nggih. Nggih. Nggih, aman terima kasih. Terima kasih. Semua Pak Wayan di Gianyar. Pak Parji, ring manggis Om Swastiastu Pak Parji. Parji. Nggih. Silakan, Bapak. SARJ itu. Iya. Suksema galah niki. Nggih. Oh, Pak Sarji nggih. Nggih. Ring Pak DPD niki calonnya. Pak Arya Widokarna, Dumadaja, Presiden, dan Senator yang Jakarta. Terima kasih. Titiang mohon penjelasan satyagraha ekonominya. Iya. Tapi penjabarannya sehingga kami selaku generasi muda agak kuat untuk menangkal ekonomi syariah dan sebagainya. Sehingga kami wirang juga dengan Bali
Dan khawatir desa Pakraman jadi hilang nantinya. Iya. Dengan otsusnya ini. Kira-kira apa yang mesti kami lakukan? Baik. Terima kasih. Sukses semua Pak Saji Pak Ari Wedekarna. Terima kasih. Pak Sutamo yang ketewel nggih. Om Swastiastu Pak Sutamo. Om Swastiastu. Silakan Pak Su. Ngawang kita yang dengar saji sareng Pak Merah nggih. Nggih. Niki yang cuma punya peluang sih niki. Niki yang lihat niki Bali niki diserang dari dua arah kira-kira niki. Satu dari luar. Dua dari dalam diri kita sendiri. Nah kita ini pun merasakan yang kita laku pendatang di suatu daerah. Padahal kita ini sama-sama orang Bali. Kita ini kena tekan peraturan kayak peraturan adat, peraturan dinas. Bahkan seolah-olah kita tidak punya hak. Walaupun kita sama-sama agama Hindu. Ya, kena kejadian kecil ini. Ada suatu benese lah mendatang kita di suatu perumahan. Ada sih kewajiban kita. Ya memang itu harus kita untuk adat kan kita pun dukung. Tapi kita coba-coba untuk meminta lunas istilah tentang hak kita lunas. Tadi draft kecaruan di Nesangun ke seolah-olah kita tidak ditangkap dan karena kita tidak dalam satu desa adat. Ke satu, dan itu di samping-samping yang ini, ada ampun orang-orang di luar Bali, tapi bosnya istilahnya orang kita. Nah, itu kayaknya dia dapat perlindungan. Nah, kenapa ini cara ini matur dari Pak Gusti ini untuk menghindari serangan yang dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan pemuda-pemuda kita ini banyak yang minum-minuman. Bahkan di kampung yang sendiri hidup pret-pretan. Lain sekali dengan generasi yang dulu yang sama-sama SMA tahun 90-an. Kita masih ingat pekerja, ingat muspe, ingat kita membacking Bali. Semua Pak Sutamo ya sudah bisa kami tangkap maknanya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh beliau bahwa kita Kerama Bali Pemekasnya harus berani merubah mindset kita, tentunya meningkatkan SDM kita. Pak Sarji Reng Manggis, api ini kok ekonomi satyagraha Pak Merahnya. Ekonomi satyagraha itu adalah suatu bentuk perlawanan moral gitu ya terhadap Bali yang sudah diserbu oleh ekonomi syariah begitu ya. Ekonomi syariah itu dalam banyak bentuk, misalkan munculnya bank-bank syariah. Kemudian yang kedua munculnya bagaimana pengusaha-pengusaha non-Hindu itu kan berkembang pesat sekarang karena mereka dibantu dananya dari Arab Saudi. Kemudian juga banyak sekali ikatan-ikatan dari sisi pendatang yang sangat kuat ya. Contohnya saja pendatang-pendatang, mohon maaf ya, jadi sebagian besar semeton-semeton muslim itu kan tidak mau makan di warung Bali. Ya, kalau kita coba tanya sama orang-orang pariwisata, ketika mereka datang ke Bali, itu mereka menolak dibawa ke warung-warung Hindu loh. Walaupun itu adalah kategorinya halal kan begitu nggih. Jadi kenapa ketika kita diperlakukan seperti itu, kenapa bahasa singkatnya lah, kenapa ke orang Bali masih belanja juga di tempat mereka gitu loh. Itu salah satu donasinya. Makanya Astungkara saya ini udah 33 tahun loh umurnya ya. Saya nggak pernah loh makan di rumah makan Padang. Saya nggak pernah makan di warung yang bukan Hindu ya. Kalau tiang ngajeng di jalan saya harus lihat pelangkiran dulu. Saya nggak pernah belanja apapun di minimarket. Karena saya tahu ketika uang saya belanjakan ke mereka itu akan bisa berubah jadi pesantren, jadi masjid. Dan saya salut kepada desa-desa adat di Bali sekarang. Itu sudah mulai. Gerakan ekonomi satyagraha ini sudah mulai sekarang menjalar, di mana desa-desa adat sekarang tidak mengizinkan pedagang-pedagang non-Hindu itu untuk berjualan. Saya harapkan nanti di Besakih,
di Besakih itu kan ada Betara Turun Kabeh ya, nanti lagi beberapa saat. Itu kalau bisa itu steril itu dari warung-warung yang non sukle. Kita orang Hindu harus makan ajengan sukle, ajengan yang diproses bersih sesuai dengan tatanan kita sebagai orang Hindu. Dan tidak semua warung-warung kita, warung-warung yang ada di Bali, di Denpasar, di pura-pura itu yang tidak dimiliki oleh orang Hindu, itu sukle loh. Kalau halal, yes di sana, tetapi tidak sukle. Dan itu salah satu bom yang akan membuat orang Bali itu bisa hancur dari segi kesehatan. Nah kemudian Tiang juga ingin melanjuti tentang bagaimana seharusnya secara internal memang benar orang Bali harus mulai bersatu. Dari zaman saya kecil loh sampai sekarang itu kebersatuan itu belum ada. Sudah ada perubahan, sudah bagus. Karena saya percaya kalau generasi ini kepinter nih, generasi itu pinter, generasi itu cerdas, dia akan bersatu dengan sendirinya dan dia akan menyadari. Contoh, saya sendiri sebagai pemimpin, saya tidak mau ngurusin hal yang bersifat kecil. Karena tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang besar dulu. Contoh bagaimana tentang penyederhanaan upacara. Bagaimana anak muda Bali kok banyak minum. Bagaimana anak muda Bali kok sekarang masih ada tajen. Bahkan ada juga politisi yang mensponsori tajen. Saya sampaikan, kalau anak-anak kita pinter, anak-anak kita sudah sarjana magister, anak-anak kita sibuk bekerja cari pengopo jiwa, itu akan hilang kok dengan sendirinya. Begitu loh. Itu yang melakukan itu kan yang pengangguran. Kenapa pengangguran? Karena adat kita terlalu ketat. Adat kita harus menyingkatkan upacara, dan karya harus disingkatkan, sederhana upacara itu harus, kemudian agar anak-anak kita itu bisa bekerja dengan tenang. Dan ini mungkin efek dari KB nasional yang sukses ya. Ketika Bali sukses 2 anak itu berbahaya. Sedangkan saudara semeton yang lain itu bisa memiliki anak sebanyak-banyaknya. Orang Bali diperes punya anak 2. Makanya saya mendukung gerakan-gerakan masyarakat yang tentang pelestarian KB 4 anak Bali ini. Karena itu akan berpengaruh nih Kata Haji. Jadi ini akan menjadi suatu rangkaian dari permasalahan kita semua. Nah kemudian juga tentang tadi kenapa sebagai kerama Bali Hindu kok diperketat begitu ya. Itu yang ingin saya sarankan kepada warga desa. Bendesa-bendesa adat di Bali, kalau tidak mau seperti saudara kita di Dalung itu loh, itu berapa persen itu sudah pindah Kristen. Di Palesari, Jemberana, itu satu desa, sebagian besar sudah pindah agama loh. Di Tuke, pindah agama. Kalau sekarang bendesa-bendesa adat di Bali tidak mau warga Hindunya pindah agama, apakah ke agama Kristen yang paling gencar dengan aksi misionaris, sekarang berubah. Kalau orang Hindu ada walaupun dari pendatang dari manapun, itu mohon diberikan toleransi. Dan harus dalam paruman desa harus ada bapak-bapak seperti tadi yang angkat tangan bicara. Dalam paruman desa jangan kita malu-malu bicara. Itu forum adat. Tidak boleh lagi ada istilah bagaimana yang dituakan, yang dikelihan itu hanya berhak bicara. Tidak, kita angkat tangan dan mulailah ide itu dimasukkan. Dan tentunya kerama Tamyu yang di luar Hindu tentu harus diberikan satu pemahaman. Kalau mereka berani tinggal di Bali, mereka berani cari makan di Bali, mereka minum airnya Bali, mereka harus hormat kepada budaya kita. Misalkan dengan memberikan sumbangan, dengan mengikuti peraturan, dan sumbangannya harus lebih besar. Jangan sampai semeton pendatang kita orang Karangasem kerja di Denpasar, diam di Perumnas Denpasar, dibebankan biaya yang sama dengan pendatang yang lain. Karena Krama ini kan juga punya desa adat di asalnya masing-masing. Kalau bisa 3-4 kali lipat lebih banyak pendatang-pendatang kita yang non-Hindu. Karena mereka kan tidak berupacara. Mereka tidak terlibat dalam ayah-ayahan desa. Duitnya yang kita perlukan gitu loh. You boleh nggak ikut, diam aja di sana, tapi uangnya masuk desa gitu loh. Sekarang ada nggak orang-orang pemimpin desa yang berani ngomong begitu? Kemarin saya senang itu. Saya kan kemarin nikah itu Haji. Saya bulan lalu Tiang kirimkan konsep Satyagraha ke 4.000 Banjar klien ya. Astungkara 4.000 klien sebali dan juga 1.500 bendesa pekeraman. Niko sudah dapat blueprint dari saya. Hasil penelitian Universitas Mahendra Data sudah saya kirimkan semua. Nah Niko baru tahap pertama. Di sana ada strategi-strategi. Ya sampai Tiang buatkan contoh surat itu. Contoh surat nih loh kalau mau minta sumbangan begini contohnya. Kalau besok-besok mau ada usulan bahwa loudspeaker masjid itu agak dikecilin dikit gitu ya, biar nggak mengganggu rakyat saya gitu ya. Caranya begini, undang-undangnya begini, terus CSR juga begitu. Tiang buatkan itu ya, akan bertahap ya. Tugas Tiang sebagai dosen ya memberikan enlightenment, tapi yang eksekusi kan masyarakat.
Ya, kemudian tadi tentang Darmo Gandul nih, ada Sabdo Palon. Nah, nanti saya suka sekali bahwa setelah dialog 2 bulan lalu banyak sekali yang sudah mengunduh Sabdo Palon Nayo Genggong, sudah banyak yang mengambil bukunya dan sebagainya. Silakan. Sabdo Palon Panayo Genggong adalah penyemangat kita. Dan untuk itulah Tiang mendirikan Hindu Center di seluruh Indonesia. Karena saya tidak mau lagi dalam artian di Bali ini kan sudah banyak yang ngurusi Hindunya. Ya, Menten Desa Adat, ada organisasi-organisasi lokal, udah banyak lah. Semeton kita yang di luar Indonesia ini nggak ada yang ngurusin gitu. Makanya Tiang, yang saya urusin apa? Saya tidak memberikan mereka dana, saya tidak memberikan mereka fasilitas, saya bantu mereka menyusun sejarahnya. Jadi Tiang akan mencetakkan 33 sejarah Hindu atau disebut database Hindu Nusantara. Itu kita akan susun sehingga tahun 2020 dari Aceh sampai Papua kita sudah punya database Hindu Nusantara. Ini yang menjadi pertanyaan Tiang bahwa detik ini kalau pemirsa mau cari tahu tentang Hindu Maluku ya, Hindu Toraja gitu, Hindu Selayar, Hindu Sasak gitu ya. Kita nggak punya bukunya loh. Kalau orang mau neliti kan harus lihat lembar begini dulu, tidak boleh tutur tinular. Dan umat Hindu kita di luar Bali, terutama yang bukan orang transmigran atau orang suku asli, itu setiap hari jumlahnya berkurang. Dan itu yang harus saya selamatkan dulu gitu loh. Selamatkan dengan apa? Dengan mereka ayo sekolah. Yang kedua diselamatkan dengan apa? Kita bantu menyusun. Ada sebuah wilayah di Ambon itu di Pulau K. Pemirsa tidak akan menyangka di Maluku orang Ambon, orang K itu ada 600 kakak orang Ambon loh. Itu yang Hindu. Dan ketika ditanya punya bukunya nggak, sejarahnya mana, babatnya mana, kok you bisa tetap jadi Hindu? Nggak punya mereka. Dan sekarang saya kirim itu dosen-dosen ke sana untuk membuat. Ini kejar waktu nih Kiji. Jika tidak, mereka akan habis ya, mereka akan punah ya. Itulah makanya Tiang harus kita kalau kerja dalam kerangka akademik. Tidak boleh kita kerja seasoning atau hanya sekedar sekedar ada satu momen, tetapi harus tertoto istilahnya. Seperti ini. Sebagai closing statement terhadap Otsus Bali. Jadi untuk Otsus Bali ya, atau saya lebih suka menggunakan nomenklatur atau kata-kata daerah istimewa Bali. Saya menginginkan bahwa komponen Bali siapapun yang merasa dirinya pemimpin, apakah pemimpin desa sampai pemimpin nasional, mari kita bersatu untuk menyusun atau menyempurnakan apa yang sudah diperjuangkan oleh kawan-kawan kita. Jadi perjuangan kawan-kawan kita yang sudah 15 tahun ini sudah bagus begitu ya. Cuman kurang lagi sedikit saja begitu ya. Nah, untuk itulah kita memerlukan SDM-SDM yang memang berkualitas untuk bisa baik dari tingkatan lokal sampai tingkatan nasional bersatu padu agar Indonesia ini mengizinkan dan Jakarta mengizinkan kalau Bali ini punya daerah istimewa. Nah, nanti kita akan mungkin di edisi berikutnya kita akan sampaikan strategi-strategi apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai Bali daerah istimewa. Dan kemudian yang terakhir bahwa ayo kita perkuat mental karakter kita bersatu. Dan juga bagaimana harus positive thinking dengan sesama orang Bali, sesama orang Hindu. Yening sampun ketemu saudara Hindu, sudah kita bersaudara. Kalau punya salah ya maklumi, maafkan. Kalau kita misalkan ada anak muda yang misalkan yang sedikit bagaimana, ya harus kita dorong. Orang-orang tua kita juga harus tuturi handayani. Nah, makanya mudah-mudahan Bali berdaulat dan saya yakin Bali akan bisa berubah. Harus ada optimisme bahwa orang-orang besar itu selalu muncul dari proses diskriminasi. Dan itulah Bali sekarang terdiskriminasi. Bali menghadapi 100 Kurawa-Kurawa Jakarta. Nah, tetapi Panca Pandawa pasti menang karena ada Krishna di belakangnya. Pemirsa, demikian selama 1 jam kita ngajak pemirsa untuk membicarakan ya topik yang kita sedang hangat bicarakan pada saat ini. Sampai dari perjumpaan kita, kami mohon diri dengan ucapan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.